Dianggap saya itu ahli ahli statistik, tapi sebetulnya ya bisalah bagian. Kemudian saya nanti ada sedikit latihan begitu. Sebetulnya ini kalau mau tes TPA logika itu harus punya dasar, Pak. Kalau nggak punya dasar tuh nanti susah untuk Pas kebenaran saya mengajar logika itu di IST Akprin itu mulai tahun 85 sampai hari ini. Jadi mungkin saya itu sudah tua, Pak. Umurnya udah 62 tahun, 63. 2 tahun lagi udah mau pensiun. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau mungkin karena saya sudah tua, mungkin ada beberapa yang karena mata atau karena kalau logika itu kan harus harus teliti ya Pak, harus teliti, hati-hati gitu. Namanya logika. Maaf nanti ini saya judulnya penalaran logika. Sebetulnya penalaran sama logika itu sama. Maksudnya itu penalaran yang deduktif, induktif, yang implikasi malah sedikit itu keluar implikasi. Kemudian ada yang modus ponen, modus tolen gitu. Tapi ini saya baru sedikit yang saya berikan, mungkin nanti yang lainnya. Mungkin langsung aja ya Pak, saya share screen, kemudian ini ada soal-soal, langsung soal apa ya? Ini pengikutnya semuanya guru ya. Maaf kalau mungkin saya sudah tua itu kadang-kadang kan mungkin ada kekurangannya, nanti minta maaf. Ini istilahnya itu hanya diskusi. Jadi ada hal-hal yang mungkin nanti saya kurang teliti juga bisa juga gitu. Ini saya sharekan. Ini mungkin kelihatan ya Pak, apa kurang besar, nanti bisa saya besarkan juga. Ini tes penalaran logika, ini saya ada 46 soal. Mungkin nanti bisa saya bahas sampai jam 11 ya, soalnya nanti ada yang lainnya, Bu Novi, mungkin nanti ada bahan dari Bu Novi. Jadi tes penalaran logika ini itu biasanya itu ada petunjuk soal, Pak. Petunjuknya itu seperti ini misalkan, ini nanti akan saya coret-coret. Saya pakai tablet nanti saya coret-coret. Ini bentuknya PDF, nanti yang saya coret nanti saya kirimkan aja, bisa lewat WA saya atau grup statistik. Jadi contohnya seperti ini. Maaf, ini bisa langsung ya, Bapak Ibu? Monggo Bu, monggo. Kita ini diskusi aja, mungkin saya juga menjawabnya juga salah juga begitu. Karena ini adalah ada logika deduktif, induktif ya. Implikasinya baru sedikit, jadi bisa dilanjutkan besok karena bahannya banyak itu, macam-macam. Untuk soal berikut, masing-masing soal terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkapkan kemampuan Anda dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Setiap soal terdiri atas beberapa pertanyaan. Bacalah baik-baik pernyataan itu dan tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan itu. Pilihlah 1 dari 5 pilihan jawaban yang ada sebagai kesimpulan dari jawaban itu. Kemudian hitamkan bulatan yang sesuai dengan huruf di depan pilihan jawaban. Ini biasanya pertanyaannya seperti ini. Tapi di sini nanti saya coret di kertas ini saja. Jadi yang nomor 1, cobi, setiap peserta ujian, ini sebetulnya kalimatnya itu dari setiap ini. Setiap peserta ujian, kalau semua itu tanpa kecuali, jadi semuanya. Peserta ujian sekarang sedang berpikir. Maka yang pertama, si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. Enggak benar ya, Bu? Pak? Jika si A sekarang tidak berpikir, maka ia peserta ujian. Bukan. Jadi tadi setiap peserta, jadi semua
peserta sekarang yang sedang berpikir, semua tanpa terkecuali. Sekarang yang C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Kemudian D, jika si A sekarang sedang berpikir, maka ia bukan peserta ujian. Bukan ya? Bukan, Mungkin salah. C ya Pak ya? C, jawabannya C. C ya. C. Ini saya bulati aja ya. Di sini saya bulati aja. Nanti kalau untuk latihan bulatannya sebetulnya dihilangkan. Tapi nggak apa-apa, nanti dua-duanya saya kirimkan. Kemudian saya save dulu, tarik ke bawah. Elang adalah burung. Perhatikan ya. Burung itu kan ada burung elang, burung kutut, burung macam-macam ya. Tapi ini elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Kemudian beberapa burung terbang ke selatan. A, semua burung adalah elang. Kita itu kalau mau membahas sesuatu, itu kita itu berpikir hanya ini saja. Jangan yang lainnya. Yang ini saja. Yang diketahui adalah elang itu burung. Elang itu terbang ke selatan. Beberapa burung itu kan termasuk elang kan? Itu ke selatan. Ya. Yang sekarang itu semua burung adalah elang, bukan ya? Bukan. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung, bukan ya? Bukan. Ya, burung bukan elang, bukan ya? Bukan. Ya. Tidak semua burung elang terbang dari selatan, tidak ya? Tidak semua burung elang terbang ke selatan. Iya, jawabannya E. E ya. E. Berarti sama jawabannya. Ini itu sebetulnya soal ini saya ambil dari internet, ya internet. Kemudian saya tadi malam baru baca. Ya, ini. Kemudian ini yang 3. Semua anggota asosiasi profesi, semua kalimatnya itu yang diperhatikan adalah kalimat semua. Kita harus punya pengetahuan bahwa asosiasi profesi itu macam-macam, seperti saya ini profesi matematika. Jadi ada asosiasi profesi matematika, ada asosiasi profesi statistika, ada asosiasi profesi dokter. Ya. Harus hadir dalam rapat semua tanpa terkecuali dalam asosiasi profesi. Berarti di dalam situ tuh semua ya. Semua yang hadir bukan dokter, salah. Dokter itu kan juga profesi. Semua dokter hadir dalam rapat. Kemungkinan. Nah, kemungkinan. C, sementara peserta rapat adalah dokter. Salah ya Pak ya. Sementara semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Nggak mungkin ya. Kemudian sementara peserta. Kalimat sementara itu tidak semua ya sementara itu. Jadi kemungkinannya adalah B. Apa? B. C apa B? B. B apa C? B ya. Berarti sama dengan saya. Nah, nomor 4 ini saya itu nggak tahu karena ini tuh menyalahi aturan logika. Jadi bila A sama dengan bila A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Itu implikasi. Bila X sama dengan A, maka di sini bila ini sebetulnya kalimat salah. Nggak benar dalam logika. Kalau ada bila pasti ada maka sesuatu. Jadi ini saya lompati ya Pak ya. Yang ini. Ini saya tulisannya juga nggak jelas. Kemudian nomor selanjutnya. Nomor 5. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Kalau penelitian disertasi itu kemungkinan, bukan kemungkinan ya, pasti doktor ya Pak ini ya. Ya. Ini tidak menguji hipotesis. Kemudian di sini A, semua dokter hipotesis disertai benar, disertasinya benar. Kok kelihatannya nggak masuk logika ya?
logika itu kan dipikir, kemudian dirasa, kemudian diungkapkan Ya, benar bisa sekali. ditulis, bisa diucapkan, bisa action. Jadi ini kelihatannya nggak menganu ya A ya. Kemudian B, sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti. Enggak kayaknya. Kemudian sementara dokter tidak menulis disertasi. Sementara dokter tidak menulis disertasi. Ini sementara penelitian disertasi itu kan mesti harus ada hipotesisnya ya Pak ya. Jadi ini yang benar yang mana Pak? Semua hipotesis disertai terbukti benar. Ini semua hipotesis penelitian terbukti benar. Kan tidak dituliskan di sini. Di sini sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Jadi kemungkinannya itu dokter tadi tidak menulis disertasi. Gitu ya? C ya? Ya, ini kalau saya jawabnya C karena kalau namanya disertasi itu dokter dan kalau mau disertasi itu harus menulis hipotesis. Hipotesis ya, betul. Kemudian yang 6. Ini waktunya dibatasi 1 jam. Jadi maaf saya mungkin. Kemudian di sini itu ada dan kelima anak keluarga Bagong. Z itu lahir sebelum W. Jadi ini mestinya itu di ada oret-oretannya sebab kalau nggak ada oret-oretannya saya juga susah, harus ada oret-oretannya. Jadi di situ ini Bagong, Z itu lahir sebelum ini W ya, saya tuliskan W gitu. Sebelum W. Jadi ini ada W begitu, ada W, Z-nya itu di bawahnya ini, begitu ya. Kemudian W lahir sesudah Y. Berarti Y-nya di sini ya, Pak ya. Tetapi sebelum X. W lahir sesudah Y, tapi sebelum X. X-nya di sini ya. X-nya di sini ya. V lahir sesudah X. V lahir sesudah X. X lahir kemudian V lahir sesudah X. Oh, kemudian sebentar Pak. V-nya nomor 2. V lahir sesudah X. X-nya mana? X-nya paling atas. X-nya paling atas ya? Bentar, saya hapus lebih tua daripada saya tuh tadi malam sudah ngoret-ngoret. Tapi mana gitu? Ya, apa? Nih, bentar. Z paling tua. V itu paling tua. Sebentar. Oret-oretannya di mana? Kan Z lahir sebelum W. Berarti ya, Z lahir sebelum W. Paling atas. Berarti Z dulu, baru W. Z dulu nanti baru Y. W lahir sebelum Y. Berarti Z ini W. Lahir sebelum Z. Z dulu di atas. Berarti Z dulu ya. Z-nya dulu. Kemudian W Z-nya di bawahnya Y. Lahir sesudah Y. Berarti di tengah-tengahnya Z dan W. Tengah-tengahnya Z, Bu. Ini ya. Z dan Y. Ini ya. Tetapi sebelum X. Berarti Z W itu sebelum X. Berarti X-nya di bawahnya W. Di bawahnya Z. Y. Kan Z W lahir sesudah Y tetapi sebelum X. Oh iya. Y-nya kan sebelum X. Kurang tinggi. Jadi ini katakan Z, Y, X. Kelihatannya V itu paling tua. Jadi Bagong Z itu lahir sebelum W. Jadi W lahir sesudah. Ini misalnya W-nya di sini ya. Iya. Sebelum ini lahir itu sudah ada Z di atasnya. Betul. Nah, terus W lahir sesudah Y. Berarti Y-nya di tengah. Nah, terus tetapi sebelum X. Berarti Y-nya sebelum X. Berarti Z, Y, X. Z, di atasnya. W. W terus X.
Maksudnya V sesudah X. yang tetapi sebelum X itu W kan? Bukan Y-nya. Oh, Berarti kan W-nya ya. di bawah W itu W lahir X. sesudah Y, tetapi sebelum X. Oh, W berarti lahir W-nya sebelum. ya. W-nya sebelum X. W-nya sebelum W-nya X. Berarti X, X-nya X-nya di tetapi bawah, di sebelum bawahnya Y. X. Di bawahnya W. di bawahnya Di bawahnya ini ya. Berarti nanti ya Z, kemudian Y, Y, kemudian Y, X. 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 X W gitu. dulu, W dulu, W Kok dulu. beda W ya? dulu W baru dulu, X, Bu. Bu. X Y dulu. dulu Oh baru ya. Baru X. X. Kok beda dengan anu Z, saya Y, W, ya? X. W dulu terus X. G. Y. Terus P. W dulu terus X. X. Oke. Terus V. V. terus W lahir V-nya bawah. sesudah Y. 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 Paling Ini tua V. Z. G. Y. Nah, berarti Yang paling tua Z. E. V lahir sesudah X. Y. V paling tua, Y paling tua, nggak mungkin ya B ya. Y. Y Y. lebih muda dari X tidak. W lebih tua dari Y. W lebih tua Tidak. Tidak. Z Z. paling tua. Oh. Nah, Z paling tua. Z paling tua, Bu. Z paling tua. G. Iya. Z ya, bukan V ya. Bukan V. Bukan. V paling Anak tua. terakhir. Muda. Nanti coba dilihat lagi. Saya kok V itu piye tadi malam V saya lahir ngoretnya. sesudah X. Nah, Iya. saya sendiri kan bisa salah kan, Pak. Iya. Sudah saya V lahir oret. sesudah Ya, V karena lahir sesudah X ya berarti paling muda V-nya. ya, saya tuh jawabannya ini tadi malam itu. Nah, Ya, kan mungkin kan bisa salah juga walaupun orang yang ngajar logika. iya. Sekarang nomor 7. Pengendara sepeda motor Coba yang nomor lewat 7. jalan. Pengendara sepeda Mengenakan motor yang helm. lewat jalan protokol Itu harus sepeda mengenakan motor. helm. Pengendara sepeda motor ya Bu, Oh, ini iya. pengendara sepeda motor nih. Pengendara sepeda motor. Nih harus mengenakan helm. Sementara murid yang bersepeda motor tidak punya helm. Jadi di situ itu intinya itu sepeda motor, nanti ya ada jalan protokol, kemudian ada murid helm ya, ada empat kata ya. Kemudian semua murid coba ini itu semua murid bersepeda motor harus mengenakan helm. Tidak ada di situ kalimat-kalimat mengharuskan, ya kan? Tidak mungkin A itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kemudian semua murid bersepeda motor tidak boleh lewat jalan protokol. Mungkin benar ini sebabnya murid tadi itu yang sepeda motor tidak punya helm, ya kan? Sedangkan di jalan protokol kemungkinan B. Kemudian semua murid bersepeda motor boleh lewat jalan protokol, nggak mungkin dong dia nggak punya helm. Kemudian semua murid tidak boleh lewat jalan protokol, tidak ada kalimat di situ. Salah. Semuanya kemungkinan yang benar adalah B. Iya. Nih. Jadi kalau kayak gini kan logika saya kan juga jalan. Jadi saya biasanya kalau ngajar kan itu saja. Jadi kan tidak ya. Semua perenang adalah penyelam. Semua ya Pak ini ya. Semua intinya. Semua itu tanpa terkecuali. Perenang adalah penyelam. Sementara penyelam adalah pelaut. Semua pelaut adalah perenang. Tapi ini beda dengan silogisma loh Pak. P maka hi, hi maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. P maka R. Itu. Ada Kalau semua, ini ada adalah sementara. logika yang deduktif biasa. Sementara ini A ya. A itu sementara, penyelam bukan perenang. Enggak. Di sini kan perenang itu penyelam, tapi tidak disebutkan. Sementara penyelam bukan pelaut. Bisa jadi. Mungkin, tapi enggak ini kita lihatnya. Tidak. Penyelam bukan pelaut, padahal di sini sementara penyelam adalah pelaut. Bukan ya. Semua pelaut adalah perenang. Kemungkinan itu, ya. Ya, kemungkinan, tapi itu pelaut adalah perenang kebalik. Ya, kebalik. Nah, kemudian sementara penyelam bukan perenang, enggak disebutkan ini. Tapi ini bukan silogisme. Kemudian sementara pelaut adalah
perenang. Jadi kemungkinan di antara ini apa Pak? Antara C dan E. E ya? Nggih, antara ya? Nggih. Oh yes, ya sudah sama dengan saya. Ini. Terus kemudian ini ada nomor 9, semua N bukan B. Semua N bukan B. Bentar, saya juga sebetulnya menggambar itu. N adalah C. N bukan B. Kemudian sebagian N adalah C. Jadi ini misalkan ada N, sebentar ya. Ini saya tuh ada N begitu ya. Ada N, tapi bukan B. B-nya bisa implikasi, bisa begini. Ini ya, bisa begini. Ya kan? Sebagian dari N adalah C. Mungkin juga kan, mungkin macam-macam itu bisa mengiris ya. Tapi yang jelas itu sebagian ini itu adalah C. Ya, saya gambarkan gini. Soalnya kan ada dua kemungkinan. Bisa begini, bisa ini ke sana gitu kan. N sebagian dari C. N sebagian dari C. Sebagian N adalah C. Gini kan gambarnya ya? Iya. N sebagian adalah C. N sebagian adalah C. Sebagian itu maksudnya kan sebagian ini ya. Ini ya. N adalah C. Iya. Bagian ini kan N kan? Itu masuk di dalam C, begini kan? Nggih. Mungkin yang ini mungkin kan sana, tapi saya tidak menggambarkan yang lainnya. Semua N bukan B atau C. Kalimat ini loh yang membuat salah. Sebagian N bukan C adalah B. Bukan, ini tidak. Kalau ada dan gini, jelas ini tidak semua. Jadi kemungkinannya, kalau saya kok ini. Ya kan? Ini salah. Salah karena ini. Ini salah karena ada kalimat adalah. Ini salah jelas. Oh ini adalah, ini bukan ya. Jadi cari yang, tapi ini harus cepat karena harus biasanya mengejar waktu. Tapi nggak apa-apa, ini kan belajar. Jadi nggak usah keburu-buru gitu kan. Tapi nanti latihan cepat itu. Semua orang Jogja, nih kalimat semua ini yang diperhatikan. Semua itu tanpa terkecuali. Semua orang Jogja ramah dan baik hati. Kalimat dan ya. Dan. Nafis, orang Jogja. Nafis itu nama orang. Jadi ini masuk di dalam semua ini. Kesimpulannya sekarang. Nafis ramah dan baik. Ya, kesimpulannya. Nafis orangnya baik hati. Ya memang, tapi kurang tepat karena ini ramah dan baik hati. Nafis orang yang ramah, kurang. Nafis baik hati dan ramah. Mungkin ya. Nafis tinggal di Jogja. Ya, memang Nafis itu tinggal di Jogja. Nah, kemudian A, B, C, D tidak benar. Ada yang benar kok. C ya. Ini itu kan kalimat baik hati dan ramah. Ini bisa ditukar. Karena sifatnya adalah sifat komutatif ya. Baik hati dan ramah bisa. Jadi ini baik hati dan ramah. Baik hati dan tidak sombong. C, gitu nggih? Nah, ini saya ada 10 soal yang itu yang yang deduktif dan induktif. Kemudian mungkin ini lanjutannya itu gambar. Ini harus teliti karena saya kan sudah tua, mungkin ada yang kurang beres juga. Nih ya, soal di bawah ini terdiri dari 5 buah gambar yang memiliki kesamaan. Tetapi hanya ada 1 gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya. Pilihlah salah satu gambar yang tidak sama tadi dari kelima. Coba nomor 11 ini. Saya mengamatinya kan kayak gini tuh harus teliti. Ya, ini kan apa itu namanya ini? Berputar itu kan menghadapi dengan 2 ini ya, menghadap ke sana ya.
Nggih. Ini menghadap ke sana, berarti sama ya. Iya. Sama. Terus ini menjauhi ya. Yang ini kan menjauhi. Nggih. Oh, sebentar. Saya ini pakai tablet jadi harus di-sip sekalian. Nih, terus kemudian ini kan menghadap sana ya. Ini kan menghadap ini ya. Berarti kemungkinan yang menjauh dengan ini loh, dengan ini loh. Nggih. Mungkin C, mungkin. Coba diperhatikan lagi karena saya mungkin matanya kurang bagus gitu. Terus ini saya tuh melihat nomor 12 itu semuanya tuh hampir sama kecuali ini rodok gelap gitu ya, rodok gelap. C. Nggih, kita Coba 321 tapi balik ke bawah. 321. Itu kalau diputar sama ya. A, B, D, E sama. Ini yang tidak kelihatannya. Terus ini sekarang. Wah, gambar-gambar kayak gini menyusahkan yang aduh, sebentar saya sip aja. Saya tarik ke atas. Bu Nur, nyuwun sewu. Saya yang visual. Oh, piye? Oh, niki jenengan. Oh ya wes, tak lompati ya. Iya, yang visual ada. Oh, oke. Ini yang ini 16 ya enggak? Monggo Ibu. Tapi yang visual itu kan harus teliti banget. Nanti Bu Novi yang akan menjelaskan. Jadi saya kan kurang. Sekarang nomor 16. Baju-baju yang dijual di toko pakaian namanya mewah ya. Baju yang ini tidak ada yang memiliki renda. Kalimat ini yang harus diperhatikan. Jadi di toko mewah ini, itu tidak ada yang renda, tapi yang lainnya gitu, bukan renda. Neni membeli sebuah baju berenda di toko pakaian remaja. Iya kok. Ini. Baju berenda hanya ada di toko pakaian remaja. Enggak. Hanya ada, kalimat hanya ada ini loh. Ya. Yang membuat ini salah itu kan karena hanya ada, padahal di situ kemungkinan lainnya. Neni tidak pernah membeli baju di toko pakaian mewah, tidak dijelaskan. Di toko pakaian mewah adalah satu-satunya toko yang tidak menjual baju berenda. Oh, mungkin ada toko lain, ya kan? Kemungkinan. Baju berenda Neni. Nah, kalau ini dijelaskan. Baju berenda Neni tidak dibeli di toko mewah. Mau belinya di toko remaja. Jadi kita memang harus hati-hati, harus pelan-pelan gitu. Ya. Ini save ya, save terus. Kemudian pabrik roti. Nah ini pabrik roti M, katakan M, hanya membuat roti dengan bahan dasarnya itu tepung sama tepung sama jagung, tepung beras sama jagung. Ini atau ya salah satu ya. Atau kemudian untuk bulan ini dijelaskan bulan ini roti pisang ini tidak dibuat dengan bahan tepung beras. Bulan ini pabrik M ini bulan ini roti ini tidak dibuat tepung beras, kemungkinan kan tepung jagung kan? Jagung, iya. Ya. Sekarang ada kalimat-kalimat seperti ini. Roti pisang kripsi ini crispy selalu dibuat dengan menggunakan tepung jagung. Selalu, kalimat selalu ini yang membuat dia salah. Ya. Untuk bulan ini pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung jagung. Tidak ya. Tidak. Dia ada lagi. Roti pisang crispy selalu, ini kalimatnya selalu dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung beras. Mungkin ada tepung yang lain. Ya toh? Pabrik roti M hanya membuat roti pisang crispy
pada bulan ini. Juga enggak dijelaskan ya di situ ya. Terus kemudian untuk bulan ini, untuk bulan ini roti pisang crispy dibuat dengan menggunakan tepung jagung karena tidak menggunakan tepung beras. Ini kan? Ini kan? Berarti kemungkinan adalah Sip. Nih, 18. Setiap hari seluruh tiket masuk ke kebun binatang G habis terjual. Setiap hari ya ini ya, setiap hari. Aduh, bentar, ketutupan. Setiap hari seluruh ya, seluruh itu semua. Seluruh tiket, seluruh itu semua tanpa terkecuali. Hari ini masih tersisa 3 buah. Ini penjelasannya itu cuma hari ini itu masih tersisa, tapi ini adalah cadangan, masuk cadangan kebun binatang. Yang diketahui itu ini seluruhnya setiap hari itu semua tiket habis. Kemudian hari ini masih tersisa 3 tapi cadangan. Nah sekarang dari ke 5 ini itu kira-kira yang benar masih ada tiket cadangan yang tidak terjual pada hari libur. Loh, nggak ada, dia nggak bilang hari libur, ya kan? Ini yang membuat dia salah. Hari ini bukan hari libur, ini yang membuat salah. Hanya ada di kebun binatang G yang semua tiketnya kata hari libur itu tidak disebutkan di situ. Kemudian tiket masuk cadangan kebun binatang G tidak terjual habis. Tiket masuk cadangan kebun binatang enggak. Cuman hari ini yang diketahui. Iya kan? Tiket masuk kebun binatang G kadang kan bisa hari ini kan? Mungkin ini adalah jadi sebetulnya itu kita itu logika itu hanya kalimat-kalimat itu yang kita harus teliti. Nih, save sekarang. Ini nomor ini 19. Setiap boneka yang terjual di toko imut mengenakan pakaian biru atau merah. Saya ulang, setiap ya, setiap itu semua, seluruh tanpa terkecuali, semua. Boneka yang di toko imut itu pakaiannya itu warnanya biru sama merah. Tidak ada hijau atau tidak ada yang lainnya. Boneka Barbie yang dibeli Benny, dia hanya menyebutkan Benny itu membeli boneka Barbie di toko imut tadi tidak menggunakan rok merah. Tidak menggunakan rok merah. Nah, sekarang di sini ada ABCD. Benny membeli satu-satunya boneka Barbie di toko imut. Enggak, mungkin ada Benny yang lain gitu. Ya kan? Hanya toko imut yang menjual boneka berpakaian biru. Tidak mungkin ada toko lain. Boneka Barbie yang dibeli Benny pasti mengenakan pakaian berwarna biru. Padahal ini tadi dia tidak menggunakan rok merah. Cuman tidak menggunakan rok merah belum tentu pakaiannya biru gitu loh. Nah, kemungkinan Benny hanya membeli boneka yang mengenakan pakaian berwarna biru. Tidak hanya. Kalimat hanya ini yang membuat salah. Yang mana kira-kira? Benny, sebentar. Logika tidak pakai persamaan yang seperti guru matematika yang dulu di SLTA itu, Ibu lupa itu. Ya. Sekarang nomor 24, ngitung ini karena ngitung. Jadi Ki Agus telah menjual barang seharga 95. Ia memperoleh 25% dari harga beli. Berapa harga belinya? Saya itu kan ini kan 25% kali 100 kan 125 ya. Saya tuh 125%. Itu adalah 95 gitu. 95.000. Jadi ini 120% itu kan 125 per 100 kan sama dengan 95. Gini, saya pakai biasa itu. Jadi 90 ini 95
Coret-coretnya. Berarti 95. Ini sama dengannya, sama dengannya. Ini berarti kan 95 per 125 kali 100 ya. Ini ribu ini. Kali 100. Persen kan? Ini kan sama dengan 76. Gitu. Ya, ini jadi D. Saya pakai kayak gini, tapi banyak cara. Monggo silahkan. Saya kan tidak gini, tapi kemungkinannya logikanya bisa masuk. Kemudian ini juga logika biasa ini. Cita itu nama orang ini. Bekerja di sebuah pabrik dari jam 8 sampai 16. Jadi ini jam 8 tuh. Ini kok angel ya. Jam 8 sampai 16 itu berapa jam ini? 8 ya? 8 jam ya? 8 jam ya? Iya. Ini saya karena tempatnya kecil, saya mau ini. Ini itu 8 jam ya. 8 jam. Nah, diketahui ini setiap jamnya itu bayarannya 800 jam 8 per jam. 800 ini per jam. Jadi kalau 8 jam sehari itu 8 jam itu 8 kali 8 itu berapa ya? 6.400 ya. Nah, ini sehari. Ini per hari ini, per hari. Nah, itu di sini ditanyakan kalau lembur itu 50%. Kalau 50% itu kan 400 ya. Ini kalau lembur itu 400 ya per jam. Per jamnya. Nah, sekarang ini jika ia menerima upah 8.000 gitu. 8.000 maka pukul berapa ya pulang? Jadi ini 8.000. Jadi nanti upahnya itu kan 8.000. Ini saya batasi gini ya. 8.000 dikurangi 6.400. Jadi berapa ini ya? Saya sudah ngitung 1.600. 600 tambah 4. Berarti terus dibagi dengan 400. 16, 17, 18, 19, Jadi sama dengan 4 jam. Ya 4 jam dari 16, 17, 18, 19, 20. Berarti jam dia 8. Jam 8. 8. Ya. Nah, saya pakai logika. Saya lupa kalau rumus-rumus yang lama itu. Aduh. Ini mana? Nomor berapa ini? Oh, kebablasan. Sebentar. Ini kadang-kadang kalau pakai ini kurang ya, bawah. 25. Terus. Waduh. Bentar. Saya kecilkan aja, Nih. Nah, nih. Terus baru saya besarkan. Ini saya besarkan aja. Ya, nomor 26. Satu lembaran seng. Itu lebarnya itu 18/3. Kaki 18/3 kaki. Jadi ini 18/3 kaki. Kemudian di sini satu kaki 16 cm. Dibuat senti aja ini. Jadi ini kaki ya, kaki. Satu kaki itu sama dengan 16 cm. Ini kalau ini dibuat senti, berarti ini sama dengan 18/3, ya kan? Ini kali 16. 16 sama dengan berapa senti ini? 96 cm. 96 cm. 16. Saya kasih senti. Nah, 1 inci itu 1,5. Jadi kalau 4 inci, nanti kan kita bagi 4, masing-masing 4 inci. Berarti 4 inci itu berapa senti? 4 inci. Aduh, tulisannya inci.
itu kan 1,5 1,5 kali 4 kali itu berapa? 6 ya. 4. 6. Ya, 6. Sehingga ini kan 96 cm dibagi dengan 6. 4 inci tadi bagi 6. Berapa ini ya? 16. 16. Jadi ini adalah 16 potong. Nah, kalau seperti ini pasti jawabannya ya. Kemungkinan bisa dihitung. Sekarang nomor 27. Tidak ada dua perhiasan, ini kalimat balik lagi. Tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilo yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian. Kesimpulannya, hanya cincin X dan Y yang berbeda kilonya. Tidak, ini menyebutkan tidak ada dua perhiasan berlian itu kilonya sama. Jadi mungkin ada cincin lain yang kilonya berbeda. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilo berbeda. Ini rodok jelas ini ya. Rodok jelas. Semua cincin berlian memiliki kilo berbeda dengan ini dan ini. Kan nggak dijelaskan di sini. Jadi kemungkinan B dengan C ini itu cocok yang B ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kemungkinannya B. Yang C dan D sebentar ini. Nah, ada cincin berlian selain cincin X dan Y yang memiliki kilo. Kurang tepat ya. Ada ini ya. Kan tidak ditunjukkan tadi, tidak diketahui kan? Semua perhiasan yang sama bentuk dengan cincin X dan Y pasti berkilo. Enggak itu. Jadi kemungkinan kalimat-kalimat tadi itu yang B. Coba. Yang B. Yang B ya, mungkin ya. Saya balik lagi aja tadi. Soalnya ini halamannya, kemungkinannya itu ini. Coba. Nanti kalau salah, dibaca lagi. Ini akan nanti saya kirimkan ke grup atau ke mana ya nanti jurusan. Hanya barang-barang dari plastik. Nah, kalimat ini tuh harus dicermati betul-betul. Saya juga mikirnya juga lama juga. Hanya barang-barang dari plastik yang dijual di toko Kurnia. Hanya. Kalimat hanya ya. Hanya sebentar nih. Hanya barang-barang. Kemudian tekstil. Tekstil itu kan ada yang dari plastik juga ya. Tekstil terbuat dari bahan dasar kapas. Ini diketahui bahwa di sini diketahui tekstil itu bahan dasarnya kapas. Kesimpulannya sekarang, barang plastik hanya dijual di toko Kurnia. Tidak. Di sini tidak. Mungkin ada toko lain yang menjual plastik juga. Cuman hanya barang-barang plastik yang dijual di toko Kurnia. Tetapi mungkin ada toko lain yang dia juga jual itu. Semua barang di toko Kurnia, ini Kurnia, bahan dasarnya plastik. Kan tidak disebutkan di situ, bahan. Kemudian di sini C, tidak ada tekstil yang dijual di toko Kurnia. Mungkin ya. Kan tidak ada tekstil. Karena tekstil itu diketahui bahan dasarnya kapas. Karena tekstil kan ada yang tidak kapas. Ini kan diketahui tekstilnya. Ya. Kemudian toko Kurnia menjual barang dari kapas dan plastik. Tidak. Di toko Kurnia terdapat segala macam barang. Tidak. D sama E itu jelas. Tidak. Semua barang di toko Kurnia bahan dasarnya plastik. B juga tidak. Barang plastik hanya dijual Kurnia. Oh, tidak, mungkin yang lain. Kemungkinan C ya. Tidak ada tekstil yang dijual di toko Kurnia. Karena semuanya plastik. Gitu. Wah, kalau konsentrasi terus itu ya, capek juga ya. Oh, ini jam 11, tapi ini sebetulnya masih banyak. Saya mungkin ini saya 29 itu nanti dibaca lagi seperti tadi. Ini akan saya gitu ya Bu Novi ya. Ini kan
bagiannya Bu Novi. Nanti saya itu bisa lain kali. Ini akan saya jawabi nanti. Ada beberapa yang mungkin nomor 34 mungkin yang perlu nanti saya jelaskan ini. Ini itu ada beberapa yang 34 itu perlu. Jadi murid-murid perempuan tidak di sini. Semua murid kalimatnya ini saya. Ini biasanya banyak salahnya. Semua murid laki-laki menjadi anggota pramuka. Kemudian sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai ini, jadi kita harus gambar ini semua murid ya. Jadi nanti itu ada itu yang anggota pramuka. Jadi ini pramuka itu kan ada perempuan, ada laki-laki. Ini misalnya perempuan. Terus di sini itu ada pramuka karena sebagian pramuka. Waduh ini perempuan tulisannya hampir sama ya. P saja ya, yang perempuan ya. Mungkin biar tidak. Ini adalah P, begitu perempuan. Ini adalah pramuka. Jadi ini adalah laki-laki. Jadi laki-laki, semua laki-laki. Ini adalah laki-laki. Laki-laki adalah pramuka. Gitu. Nah, ini nanti ada petualangan. Petualang itu saya gambarkan seperti ini. Jadi ada ini petualang. Jadi ada laki-laki pramuka, semua laki-laki kan dia ikut pramuka kan. Ini ada ikut pramuka tapi perempuan. Itu yang berpetualang segini nih. Nah, jadi ini itu yang ini itu tidak bisa ditarik kalau memang tidak ada jawaban, semuanya itu salah. Itu yang nomor 4. Terus nomor mana ya? Banyak itu sebetulnya. Tapi maaf ini mungkin Bu Novi itu sudah jam 11.07 sebenarnya ini hari Jumat. Gimana Pak siapa tadi ya? Mungkin lanjut aja Pak Novi begitu. Saya jawabi. Ya, ini nanti akan saya jawabi. Tapi gini Pak, logika itu semua nanti. Logika itu kita pikirkan, kita rasakan, kemudian kita ungkapkan. Ungkapan itu bisa ditulis, bisa itu memang intinya itu kan kita harus memang fokus apa yang diketahui di situ. Ya, kadang-kadang kita menjawab salah itu tidak fokus gitu, tidak fokus. Bu. Makanya saged dilajengaken itu lewat napa WA grup utawi boleh. Ini nanti saya Pak, jawabannya saya tuliskan, kemudian mangke saya kirimkan gitu. Bu, terima kasih Bu. Maaf mungkin saya ada beberapa yang salah karena ya itu tadi, mungkin bukan karena tua, mungkin ya saya memang ini dadaan gitu. Kemarin itu baru tahu jadi mungkin ada salah kata, mungkin itu saya minta maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nuryanti. Ini saya stop share ya. Bu. Ya, lagi. Terima kasih Bu.